Nagaya, kapan engkau jadi duit? Ada yang baca komentar tersebut? Ada ya. Nah, kemudian ada yang menambahkan, ya. Kalau nggak salah tadi pagi ya, tapi saya nggak mau menyebut nama ya. Oke, ada yang menambahkan masih lama, Bu. Ya, betul ya. Ada yang melihat komentar tersebut di grup? Kalau saya hampir tidak pernah menjawab di situ kecuali ada yang urgent ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya biasa bawa ke Zoom meeting agar bisa kita bahas secara detail di sini ya. Nah, jadi saya ingin bagi Anda yang mungkin punya pemikiran yang sama atau mungkin setelah membaca itu jadi merasa ini benar, itu benar, saya harus katakan ya, itu adalah hal yang 100% keliru. 100% salah dan saya bisa buktikan ya. Pertanyaannya kan seperti ini, Nagaya, kapan engkau jadi duit? Ya, dan jawabannya adalah masih lama ya. Itu keliru banget. Kenapa saya bilang keliru? Duit itu berarti uang fiat ya, betul ya, uang fiat yang Anda bisa pergunakan sehari-hari untuk beli makan lah segala macam ya. Pertanyaan saya yang pertama ya, dari sudut pandang menghasilkan duit, saya menggunakan bahasa beliau yang bertanya ya, menghasilkan duit, Nagaya sudah menghasilkan duit atau belum? Sudah atau belum? Sudah? Yang sudah merasakan duit dari Nagaya siapa? Boleh tolong angkat tangan? Sudah ya? Berarti Nagaya ini, Nagaya yang Anda beli, yang katanya kapan jadi duit, sudah menghasilkan duit, betul tidak? Betul ya? Jadi statement pertama sudah salah. Ya, dan akan terus menghasilkan selama koinnya dipegang dan proyeknya berjalan. Berarti sudah belum jadi duit sebenarnya? Sudah. Betul ya? Itulah kenapa saya bilang statement ini sangat keliru. Nah, tapi nggak masalah. Saya akan coba explore dari angle yang kedua, ya. Angle yang kedua mungkin maksud beliau adalah bagaimana caranya saya bisa konversi Nagaya ini menjadi duit. Berarti mau dijual, betul? Betul ya? Pertanyaan saya sekarang, kalau memang yang bersangkutan masih belum merasa Nagaya ini ya cukup duit ya, bisa tidak Nagaya dijual dari sekarang? Bisa? Bisa? Kalau misalkan Anda jual Nagaya kepada holder lain atau calon holder lain, ya, jadi bagi Anda yang masih baru ya, Nagaya Anda kalau mau ditransfer secara peer-to-peer sangat bisa. Sangat bisa. Harga ya silakan Anda deal-dealan karena Nagaya ini koin ICO ya, berarti belum masuk market dan tidak ada market internal. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau transfer Nagaya ini kepada orang lain tersebut akan kasih apa kepada Anda? Duit toh? Ya? Duit ya? Betul ya? Nah, jadi Nagaya ini bisa nggak sebenarnya jadi duit? Bisa. Kalau memang Anda masih belum merasa Nagaya ini duit yang cukup ya. Jadi bisa nggak? Bisa. Nah, sekarang mungkin ya, saya akan coba explore dari angle yang ketiga. Nah, menjadi angle yang ketiga. Nah, tadi ada sebuah statement yang menurut saya masuk akal ya. Maksudnya begini mungkin Bang Dani, kapan Nagaya bisa menjadi $100? Nah, kalau itu saya setuju. Memang masih belum. Ya, memang masih belum. Nah, tapi ya, bukan berarti Nagaya harus mencapai nilai $100 dulu baru menjadi duit dong. Berarti $99 pun bukan duit itu namanya. Ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan seperti ini. Saya paham maksud pertanyaannya, kapan Nagaya ini akan punya nilai tinggi, dan saya terima itu sebagai doa. Ya, mudah-mudahan secepatnya. Tapi satu hal yang harus Anda pahami. Ya, nah ini sebenarnya satu hal yang ingin saya bahas ya, dan ini juga saya dapatkan dari Pak Yohanes Chandra. Dan inilah memang sebuah fundamental utama dari Nagaya. Ya, ini adalah fundamental utama dari Nagaya. Saya akan share whiteboard saya. Oke. Nah,
Jadi di dalam investasi ya, ketika Anda membeli sebuah aset, ini tolong Anda catat bagi Anda yang belum pernah dengar, ini sangat bermanfaat buat Anda ya. Jadi seperti ini, ketika Anda membeli aset apapun, apakah itu Nagaya atau bukan Nagaya, ya, Nagaya atau bukan Nagaya, ada 3 faktor yang harus Anda ketahui, yang harus Anda pikirkan. Ya, faktor pertama adalah, ada yang tahu? Ayo, ini saya sudah pernah bahas sebelumnya ya. Saya sudah pernah bahas sebelumnya. Faktor pertama adalah apa? Profit atau keuntungan. Mohon maaf ya, tulisan saya sedikit seperti dokter. Karena dulu saya sempat punya impian mau jadi dokter. Cuman sekarang saya cuma dapat tulisannya doang. Ya. Oke, ya faktor pertama adalah profit. Betul ya. Kita kalau mau beli sesuatu kita mikir dong, wah ini bisa profit berapa, betul tidak? Masuk akal ya. Faktor kedua adalah apa? Resiko. Betul? Ya. Kita maunya yang profit tinggi, resiko rendah, betul tidak? Siapa yang mau profit tinggi, resiko tinggi? Pasti ada beberapa ya, yang memang jiwanya adalah spekulan, ada. Dan saya nggak bilang spekulan itu salah ya. Kalau memang Anda punya jiwa seperti itu ya silahkan. Kita tidak bisa menghentikan ya. Siapa yang mau profit rendah, resiko tinggi? Tidak ada ya. Buang-buang duit itu namanya ya. Oke. Nah, tapi ada faktor ketiga ya. Faktor ketiga ini terkadang lupa dan atau tidak pernah dibahas ketika kita sedang membeli aset. Apa faktor ketiga itu? Ada yang tahu? Faktor ketiga itu adalah waktu. Saya hapus ya. Ya, faktor ketiga itu adalah apa? Waktu. Ya. Nah, setiap dari kita itu maunya pasti profit setinggi-tingginya, betul? Betul tidak? Resiko serendah-rendahnya, betul? Waktu sesingkat-singkatnya, betul tidak? Ya, setuju ya? Sayangnya ya, bagi Anda yang sedang menyaksikan, saya mohon maaf banget ya, kita tidak bisa dapat tiga-tiganya. Tidak bisa. Secara hukum alam itu sudah tidak memungkinkan tiga-tiganya itu terjadi. Ya, contohnya seperti apa? Misalkan dia itu profit tinggi, resiko rendah, pasti waktunya panjang atau pendek? Panjang. Betul tidak? Setuju? Kalau kita mau sesuatu yang profit tinggi, resiko rendah, waktunya panjang. Contohnya apa? Ketika Anda beli Bitcoin di harga $1 atau $0,01. Betul ya? Resikonya kecil nggak? Kecil banget. Kenapa? Gara-gara harganya masih murah. Betul tidak? Ya, sekarang yang misalkan taruh deh 1 juta rupiah, jebret dia taruh di Bitcoin. Sekarang kaya nggak? Minimal sejahtera lah ya. Ya, tapi butuh waktu berapa lama? Dari 2009 2010 itu dia $1 kalau saya nggak salah 2011 ya, kalau saya nggak salah ya, anggap deh 2011 sampai 2022 itu berapa lama? 11 tahun ya, betul ya. Jadi tidak mungkin Anda bisa dapat profit tinggi, resiko rendah, waktunya singkat, itu tidak mungkin, mustahil ya. Kalau misalkan kita mau profit tinggi ya, kemudian waktunya singkat, resikonya pasti tinggi. Setuju? Setuju tidak? Inilah yang biasa disebut sebagai spekulasi. Ya, inilah yang disebut sebagai spekulasi. Ada yang bilang, Pak, tapi buktinya trader bisa kok Pak, saya menghasilkan untung besar ya dalam waktu singkat, tapi resiko Anda kehilangan modal Anda besar tidak? Besar. Saya kenal banyak teman-teman saya yang trader profesional. Seorang trader profesional itu tidak hanya memikirkan tentang profit, tapi juga manajemen resiko.
Ya, dia hanya boleh meresikokan sekian persen dari modal dia per hari, betul? Ya, betul ya? Nah, kalau misalkan dia punya perhitungan seperti itu, bisa nggak dia 2 atau 3 kali lipatkan dia punya uang dalam waktu sehari? Bisa, tapi kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan Anda bisa masukkan semua uang Anda sekaligus. Betul tidak? Ya, jadi kalau kita mau profit tinggi, waktu singkat resikonya pun pasti tinggi. Ya, nah jadi terkadang kita itu mau tiga-tiganya. Kita mau profit sebesar-besarnya ya di Nagaya, kita mau punya profit yang waduh, kan katanya Nagaya bisa $100, $1.000, $10.000, $100.000 ngalahin Bitcoin. Bisa tidak? Bisa. Saya percaya bisa. Anda dengar dari saya langsung, saya percaya bisa. Bahkan lebih, ya. Kalau Anda sudah melihat ya rencana-rencana yang sedang dipersiapkan oleh manajemen, Anda akan lihat tuh Nagaya ini gila ke depannya. Ya, ini sangat luar biasa. Nah, tapi apakah bisa itu kita achieve dalam waktu 1-2 bulan? Nggak bisa. Kita sudah 4 tahun loh Bapak Ibu di market. 4 tahun. Ya, 4 tahun di mana para kripto-kripto di luar sana itu pada jebol. Ya, kalau misalkan Anda baca tadi ya di presentasi barusan ya, average ya, berarti secara rata-rata hidup sebuah kripto itu berapa lama? 1,2 tahun maksimal. Ya, yang ada nggak yang lebih dari 1,2? Ada, cuman sangat sedikit. Nagaya sudah 4 tahun dan belum masuk market. Banyak orang yang bilang, loh kok lama banget? Nah, kalau saya seorang pebisnis, ya, dan saya paham cara mainnya kripto, Anda pikirkan ini ya, seorang developer sebelum koin tersebut masuk ke market, dia itu masih keluar duit, betul? Dia itu masih keluar duit, dia itu masih modal, ya, dan pertanggungjawabannya masih besar. Beda dengan koin tersebut sudah masuk market, pertanggungjawabannya sudah tidak ada, biasanya dari koin-koin lain. Ya, Nagaya 4 tahun masih belum masuk market, saya melihatnya ini positif. Berarti yang punya serius. Ya, dan yang punya nggak neko-neko dari awal bilangnya 25%, ya 25% tidak berubah. Pernah nggak statementnya berubah? Tidak pernah. Ya, ya, jadi Nagaya ini punya potensi yang sangat-sangat besar. Sangat besar, yes, bisa. Boro-boro $100, lebih dari $100 pun bisa. Ya, tapi kalau kita mau dia itu sustainable, ya, kita kan di luar sana kan sekarang nih banyak banget ya ditawarkan. Ya, untung cepat. Ya, resiko tidak ada, waktu singkat. Nah, itu Anda harus hati-hati tuh. Ya, kalau dia bilang tiga-tiganya ada, nah Anda harus hati-hati. Kalau dia bilang tiga-tiganya ada, biasanya ininya sangat tinggi. Ya, kita ngomong fakta saja. Ya. Nah, kita kan sudah pengalaman toh, beberapa dari Anda sudah pengalaman toh, yang ditawarkan seperti itu ujung-ujungnya tutup ya. Ya, betul ya. Katanya maunya yang aman, maunya yang jangka panjang. Dikasih yang jangka panjang kok banyak maunya. Ya, jadi kita harus memahami ya sesuatu yang seperti halnya kita ngomong pohon jati. Ya, pohon jati itu kokoh, kayunya bagus, bisa dibuat furniture yang sangat mahal. Tapi butuh waktu nggak sih untuk sebuah kayu jati itu bisa tumbuh dengan sangat kuat seperti itu? Butuh waktu. Kenapa? Karena waktu paling lama yang dibutuhkan tuh untuk bangun fondasinya. Ya, beda sama kalau kita mau nanam sawi misalkan, mau nanam kangkung, nanam toge, itu berapa bulan keluar, betul nggak? Tapi ya letoy, betul? Beda, tidak bisa disamakan. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah kita ini berada di Nagaya, kita harus mengetahui apa sih yang kita pegang. Ya, kita harus mengetahui apa aset yang kita pegang. Kita kan bilangnya kan kita mau aset yang profit tinggi, ya, berarti aset jangka panjang, aset masa depan. Betul ya, Anda beli Nagaya agar Anda 5, 10, 20 tahun dari sekarang masih bisa megang toh, masih bisa ngerasain toh. Betul? Atau ada yang beli Nagaya nggak untuk jangka panjang, cuman untuk buat berapa bulan? Ada. Ya kalau seperti itu mohon maaf, Anda salah tempat.
Saya kan sudah ngomong di awal, kalau Anda nyarinya yang jangka pendek, Anda salah tempat, Anda keliru. Bukan di sini tempatnya. Ya, tapi kalau Anda mau cari sebuah aset yang hari ini Anda beli, ya, pada saat 5, 10, 20 tahun dari sekarang masih ada, bahkan tambah berjaya, karena melalui konsep Nagaya, proyek itu akan terus bertambah, utilitas itu akan terus bertambah, ya Anda sudah berada di tempat yang tepat. Sudah berada di tempat yang tepat. Bahkan di mana-mana kalau misalkan koin ini memang jangka panjang, biasanya Anda butuh waktu yang cukup lama untuk bisa merasakan hasil. Anda sudah rasakan hasil dari sekarang loh. Itu kurang apa lagi? Ya, Nagaya ini sedang menciptakan sesuatu yang profit besar, resikonya kecil. Kenapa ada backup emas? Ya, kenapa ada proyek? Kenapa 40% alokasi dari net profit digunakan kembali ke manajemen? Itu untuk manajemen resiko. Jangan sampai terjadi apa-apa. Kalau sampai terjadi apa-apa pun kita siap. Ya, tapi ya kita mesti memahami ya, kalau misalkan kita membeli sesuatu yang jangka panjang, ya, jangka panjang, profit besar, resiko kecil, ya pasti waktunya butuh waktu yang cukup panjang. Itulah kenapa saya selalu bilang, bagi Anda yang mau cari aset yang cepat naik, itu kan presentasi saya di awal pas baru mulai ya, mau cari yang cepat naik tapi juga cepat turun, cepat hilang, ya jangan di sini tempatnya. Ya, jangan di sini tempatnya. Cari di luar sana ada banyak banget. Ya, tapi kalau Anda mencari sesuatu yang Anda beli hari ini 5, 10, 20 tahun dari sekarang, bahkan lebih, itu masih ada dan justru tambah berkembang, Anda berada di tempat yang tepat. Ya, jadi mohon kita pahami, ya kita harus memahami prinsip ekonomi. Ketiga hal ini kita nggak bisa dapatkan. Kita cuma bisa dapatkan dua. Kita mau pilih yang mana? Ya, kita mau pilih yang mana? Seperti itu ya. Saya jadi teringat satu cerita ya. Ketika kemarin salah satu sahabat saya itu ada yang beli rumah di Serpong. Ada yang tahu Serpong, Tangerang Selatan? Ada yang tinggal di Serpong, Tangerang Selatan? Oh, nggak ada ya? Oke. Kalau tadinya Anda bilang saya, kita tetanggaan ya. Oke. Nah, jadi ada satu sahabat kami ya yang tinggalnya di Serpong itu dari tahun 2015. Baru 2 hari yang lalu beliau cerita ya. 2015 mereka beli rumah di Serpong ya. Itu pada saat itu dia bilang ketika kita mau masuk ke dalam kompleksnya, satu jalan itu jalanan, satu jalan hutan. Bayangkan. Ya, ada di beberapa lokasi dari rumah tersebut yang ada lampu, ada beberapa yang masih belum ada lampu pada saat itu. Bayangkan, ya masih banyak yang hutan karet pada saat itu. Ya, bahkan ada yang bilang kata itu tempat jin buang anak. Saya nggak ngerti itu artinya apaan. Ya, tapi banyak yang bilang Serpong itu dulunya seperti itu. Saya baru pindah di Serpong, ya 3 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya pada saat itu, nah mereka ini kan lagi jalan pulang ya. Lagi jalan pulang, nah tiba-tiba lihat ada satu restoran. Ada satu restoran dan senangnya luar biasa. Wih, ada restoran di sana. Ya, seperti melihat sebuah harta karun gitu. Di tengah-tengah hutan bisa ada sebuah restoran. Segitu gelapnya dan segitu belum berkembangnya pada saat itu. Dan ini kita ngomong tahun 2015. Pertanyaan saya, pada saat itu harga tanah di Serpong mahal atau murah? Pada saat itu murah ya, murah banget. Orang yang beli tanah di Serpong pada saat itu atau bahkan sebelumnya ya, ataupun Anda beli tanah di tempat yang belum berkembang ya, belum berkembang sama sekali ya, potensi profitnya tinggi nggak? Tinggi ya. Dia resikonya rendah nggak? Rendah, gara-gara harganya masih murah, betul ya, tapi waktunya butuh waktu yang cukup lama, betul tidak? Sekarang kalau Anda beli rumah di Serpong semuanya sudah jadi. Anda pernah datang ke daerah Tangerang Selatan, Gading Serpong, Alam Sutra, Karawaci ya? Pernah lihat ya, sekarang sudah berkembang banget ya, betul ya? Nah ya, tapi butuh waktu yang lama. Sekarang mereka yang beli di tahun 2015 sekarang menikmati nggak?
menikmati harga tanahnya up sangat luar biasa. Nah, sekarang kita balik. Kalau misalkan Anda beli rumah atau Anda beli tanah di Serpong sekarang, walaupun saya bilang sebenarnya masih potensi ya, potensi profitnya lebih sama besarnya tidak seperti Anda yang beli di tahun 2015. Tidak. Harga sekarang sudah berbeda jauh. Resiko Anda beli sekarang sama resiko Anda beli di tahun 2015 lebih besar mana? Pada saat itu. Sekarang. Kalau Anda beli sekarang, potensi kenaikan Anda tidak sebesar potensi kenaikan pada saat itu. Nah, memang tapi waktunya akan lebih singkat gara-gara nilai tanahnya itu naik dalam waktu yang sangat cepat. Nah, sekarang itu pertanyaan kita mau sekarang kita beli Nagaya di harga $3. Ya, di harga $3. Bagi beberapa orang ini termasuk mahal untuk kripto, setuju. Tapi jangan dibandingkan ya. Gara-gara ya Nagaya punya emas, Nagaya punya proyek, yang lain hanya angka digital. Jadi $3 itu harga yang cukup wajar. Kalau dibandingkan dengan potensi kenaikan Nagaya ke depannya $100, $1.000, $10.000, $3 itu mahal atau murah? Murah. Ya, murah. Kita dapat harga di harga $3. Anda sudah diberikan transparansi dari perusahaan. Anda sudah diberikan legalitas yang jelas. Sudah ada emas, sudah ada proyek sudah memberikan benefit, sudah ada utilitas, sudah ada kantor, sudah ada manajemen, sudah ada Zoom meeting, sudah ada penghargaan. Kurang percaya apa lagi? Ya, tapi karena kita dapatkan di harga murah dan kita punya potensi penghasilan yang sangat besar ke depannya, ya pasti kita butuh waktu. Berbeda dengan Anda yang belinya nanti ketika Nagaya sudah masuk market. Ya, memang sudah masuk market lebih gampang jual belinya. Ya, lebih gampang jual belinya. Tapi ya mohon maaf, pada saat itu mungkin proyek sudah 2 atau 3. Ya, proyek sudah 2 atau 3 atau mungkin lebih. Ya nggak mungkin harganya di $3. Fair dong? Seperti halnya Anda yang beli di harga $3 sama teman-teman kita yang beli di awal $1. Beda nggak? Beda. Dan mereka yang akan beli nanti ketika sudah di market sama Anda yang beli sekarang, beda nggak? Beda. Karena tingkat kepercayaannya pasti sudah naik pada saat itu. Walaupun sekarang Anda sudah sangat dimanjakan dengan benefit-benefit yang Nagaya berikan. Betul ya? Sebelum masuk ICO ada nggak? Sebelum masuk market di tahap ICO ada tidak koin yang sudah memiliki sekian banyak kredibilitas, memberikan benefit dan mempunyai legalitas dan transparansi seperti Nagaya? Coba Anda cari. Kalau ketemu kasih tahu saya. Soalnya saya cari, saya nggak pernah ketemu. Ya, jadi untuk merangkum di Nagaya ini kita menciptakan sesuatu yang jangka panjang. Ya, kita menciptakan sesuatu yang dalam waktu 5, 10, 20, 50, atau mungkin 100 tahun ke depan masih ada, tetap berkembang, proyek bertambah banyak, utilitas bertambah banyak. Kita tidak membangun yang jangka pendek. Kalau Anda cari jangka pendek, bukan di Nagaya tempatnya. Kalau Anda cari yang jangka panjang, Nagaya lah tempatnya. Tapi kata kuncinya ya adalah jangka panjang. Nagaya adalah aset masa depan, bukan aset bulan depan. Ya, semoga menjawab ya pertanyaan yang ada di grup tadi. Saya paham terkadang mungkin mungkin beliau juga nggak paham, belum paham konsep, atau mungkin ketika dijelaskan belum full. Ya, tapi agar tidak terjadi kesalahpahaman, ya, agar semua punya pemahaman yang sama, ya, itulah kenapa saya bahas hari ini di grup.